Shalom Ibu Bapak, kita jumpa kembali pada renungan harian GKPA Pencernihan 10 Juli 2020. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi, memberkati, mencerahi Ibu Bapak sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Lukas 14 ayat 15 sampai 21, berbunyi demikian. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.'" Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita dalam renungan hari ini adalah memenuhi undangan surgawi dengan sukacita. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah lewat cerita orang-orang yang berdalih meresponi undangan pesta perjamuan yang dilakukan seseorang. Berhubung yang diundang banyak yang berdalih dan berhalangan datang, maka terjadilah pengalihan terbuka kepada semua orang miskin, orang cacat di jalanan dan di persimpangan untuk datang ke pesta. Adanya peralihan besar. Apa yang menjadi pokok renungan bagi kita dari firman Tuhan ini? Saya mengangkat 3 hal renungan pokok bagi kita. Yang pertama, pandangan seseorang tentang orang yang berbahagia bila turut dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 15 sampai 16. Pandangan ini muncul bermula dari cerita sebelumnya tentang siapa yang harus diundang bila mengadakan pesta. Ayat 12 sampai 14. Sehingga seorang tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Ayat 15. Untuk meresponi lebih jauh tentang pandangan berbahagia orang yang diundang ini, Yesus mengangkat sebuah cerita perumpamaan perjamuan besar yang dilakukan seseorang dan mengundang banyak orang. Awalnya yang diundang adalah orang-orang khusus, tentunya orang yang dekat, sahabat dan sebagainya. Jadi nats firman Tuhan ini berangkat dari meresponi kata berbahagia yang muncul dari salah seorang yang mengikut Yesus. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini, ketika perjamuan mau dimulai, ternyata undangan belum hadir karena berbagai alasan. Ayat 17 sampai 20. Dikatakan di dalam cerita ini,
bahwa semua mereka minta maaf karena berbagai alasan yang berbeda. Di antaranya yang diangkat atau diceritakan adalah 3 yang secara langsung memberi alasannya. Yang pertama, karena telah membeli ladang dan harus mencoba pergi melihatnya, sehingga minta dimaafkan, ayat 18. Yang kedua, telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan harus pergi mencobanya. Ini juga minta dimaafkan. Pemahaman secara umum berarti bagian dari perangkat kerja yang harus uji coba. Di ayat 19 ini. Kemudian alasan yang ketiga, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Khusus mengenai ini, sebenarnya satu sisi bisa dipahami karena masih suasana bulan madu, sehingga bisa saja dia katakan alasannya dia tidak bisa datang. Dalam hal ini ada 3 alasan berbeda terkait dengan masalah pekerjaan lahan yang baru, terkait dengan perangkat kerja, 5 pasang lembu kebiri yang mau diuji coba, dan terkait dengan perubahan status keluarga atau baru kawin atau boleh dikatakan bulan madu, sehingga tidak bisa datang atau tidak bisa hadir, maka tidak bisa diganggu, sehingga tidak hadir dalam undangan pesta. Ibu apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga dari firman Tuhan ini, berhubung banyak yang tidak meresponi undangan, maka arah peserta beralih ke orang lain atau terbuka secara lebih luas dan luas. Ayat 21. Dikatakan di sini, ketika hamba pengundang melaporkan ke tuannya bahwa banyak dari yang diundang berdalih karena berbagai alasan untuk datang, sehingga tuan pemilik pesta marah dan menyuruh hambanya untuk pergi ke peserta yang berbeda. Ayat 21a. Arah undangan beralih segera ke segala jalan lorong kota dan disuruh membawa semua orang-orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Artinya yang tadinya tidak masuk dalam perhitungan untuk peserta undangan, tapi Yesus tegaskan di sini beralih ke mereka. Dari bagian ini terkesan perubahan drastis terjadi akibat banyaknya yang berdalih memenuhi undangan. Yang tadinya kepada para sahabat koneksi relasi khusus, namun karena alasan penolakan, maka yang diundang lebih terbuka bagi orang banyak, orang miskin, orang cacat, orang yang ada di jalanan dan di persimpangan. Ibu apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa yang menjadi aplikasi bagi kehidupan kita di zaman sekarang ini? Tentunya apabila kita coba melihat referensi atau bandingan dengan kehidupan yang sekarang, ada hal-hal yang mirip terjadi di dunia sekarang ini. Yang pertama, bagaimana kita meresponi selama ini terhadap undangan anugerah Allah berkaitan dengan persekutuan, kegiatan gereja, keterlibatan dalam berbagai pelayanan, bahkan undangan terakhir, perjamuan besar yang akan dilaksanakan di sorga nanti. Semua itu sebenarnya sudah dimulai dari anugerah-anugerah yang terjadi di dunia ini. Bagaimana kita merespon dengan latihan-latihan kecil, sebenarnya sudah terlihat respon dan ketaatan kita memenuhinya. Dimulai dari hal-hal yang kecil.
kemudian semakin masuk ke tahapan yang lebih besar lagi, dan puncaknya nanti adalah undangan jamuan kasih surgawi di kehidupan yang akan datang. Kemudian ketika respon dan ketaatan kita berubah dan tidak konsisten melakukan yang dipercayakan Allah, waspada, jangan sampai terjadi peralihan arah, jadi orang lain yang dapat. Apapun bentuk alasan yang kita buat dalam menolak panggilan Allah yang datang di dunia ini, tetap tidak punya dasar yang kuat, karena Allah jauh lebih mengerti apa yang terbaik bagi hidup kita. Untuk itu, marilah kita meresponi setiap undangan Allah, undangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, undangan anugerah, persekutuan, undangan pesta-pesta di gereja, dan apapun bentuknya. Bahkan puncaknya adalah undangan pesta jamuan kasih besar yang menghasilkan sukacita surgawi. Responi dan sambutlah itu di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan telah mengundang kami untuk ambil bagian dalam pesta jamuan besar di sorga dengan sukacita. Tapi ada kalanya kami tidak memberi respon yang baik, yang dimulai dari undangan-undangan, kegiatan-kegiatan gerejawi atau yang bersifat anugerah untuk ambil bagian dalam persekutuan, ibadah, dan pelibatan kami di dalam pelayanan. Kami mohon ampun untuk semua hal itu, dan tolong kami untuk memahami firman Tuhan ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami beroleh sukacita dan beroleh berkat olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.